Berhubung dengan musola yang tadinya menjadi tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang lancar ya. Bertemu kembali dengan film story, yang mana film story kali ini akan mereview film horor terbaru dari Indonesia yang berjudul Hayo, siapa yang sering lupa rokaat ketika sholat? Jangan-jangan kalian telah diganggu oleh jin bernama Kanzab. Yap, Kanzab merupakan jin yang sering mengganggu umat manusia saat melaksanakan sholat. Gangguannya dapat berupa lupa rokaat, lupa bacaan, dan teringat akan hal-hal yang tidak penting. Nah, banyak tayangan film-film di bioskop yang dihiasi genre horor, mulai dari film Sewudino, sinetron legenda Jin dan Jun, dan terakhir adalah film diproduksi oleh The Company berjudul Kanzab. Ketiganya serempak memajukan tanggal penayangan pada tanggal 19 April kemarin. Kanzab juga menjadi film horor debut dari aktris Tika Bravani yang kembali bermain film setelah hampir 5 tahun vakum akibat melahirkan dan mengurusi anaknya. Penasaran dengan kisah Kanzab seperti apa? Mari kita review filmnya. Kanzab mengangkat cerita nyata dari pembantaian dukun santet di Banyuwangi yang pernah terjadi pada tahun 1998. Film ini mengikuti kisah Rahayu yang memiliki trauma sebab menjadi saksi dari pembunuhan ayahnya saat tragedi Banyuwangi terjadi. Tak cukup sampai di situ, keluarga Rahayu masih dikucilkan masyarakat sekitar sebab kejadian yang dialami oleh sang ayah. Belum lagi gangguan yang dialaminya ketika sedang melaksanakan ibadah sholat. Ia diusik kehusukannya oleh setan bernama Kanzab. Kanzab sendiri merupakan setan yang bisa mengganggu manusia ketika sedang sholat. Gangguan yang dilakukan biasanya membuat orang lupa bacaan sholat, teringat hal-hal yang tidak penting, dan lupa jumlah rakaat sholat. Film ini mengambil latar sekitar tahun 1998, di mana kala itu terjadi peristiwa pembantaian terhadap orang yang diduga melakukan praktek ilmu hitam, santet atau tenung di Banyuwangi, Jawa Timur. Salah satu yang menjadi korban dari tragedi tersebut adalah bapak dari Rahayu yang bernama Semedi. Ia dipenggal tepat di depan anak kandungnya ketika usai melaksanakan sholat subuh. Selang 2 tahun setelah kejadian tersebut, kehidupan Rahayu bersama ibu tiri dan adiknya berlangsung normal, walaupun semakin banyak orang yang mencemooh mereka karena latar belakang keluarga mereka yang merupakan korban dari tragedi Banyuwangi. Sebenarnya gunjingan tersebut timbul akibat rasa iri karena melihat kehidupan mereka baik-baik saja. Walaupun mengangkat kisah nyata dari tragedi Banyuwangi, namun sepanjang film ini berlangsung, rupanya tragedi tersebut hanya singgungan saja, tidak benar-benar terikat dengan alur cerita yang dikisahkan. Ketika semua terungkap pun nyatanya pembunuhan Semedi bukan karena tragedi pembantaian Banyuwangi, melainkan kedok pencurian barang pusaka milik Semedi. Lagi dan lagi, semua itu dipicu berdasarkan rasa iri melihat saingannya mendapat banyak pelanggan. Berawal dari rasa iri, kemudian berkembang menjadi rencana jahat yang melahirkan dendam dan kesalahpahaman. Banyak masalah muncul setelah kematian Semedi. Apa yang terlihat baik belum tentu baik, dan apa yang dianggap buruk nyatanya justru mempunyai niat yang tulus. Boleh diakui jika kemampuan para pemain dalam film ini cukup mumpuni dalam menjiwai peran yang mereka mainkan. Unsur drama keluarga yang diberikan terasa menohok penonton, memaksa untuk merasakan kesedihan yang dirasakan setiap karakter. Kehilangan yang ditampilkan turut sampai di hati penonton, membuat mata sedikit berkaca-kaca. Kisah yang sebenarnya cukup miris. Seperti yang kita ketahui, korban dari pembantaian Banyuwangi memiliki keluarga yang merasakan bagaimana anggota keluarga mereka direnggut paksa nyawanya. Tentu saja hal itu menimbulkan rasa sedih dan trauma mendalam. Tika Bravani sukses menampilkan karakter Ibu Nuning, ibu tiri dari Rahayu. Ia digambarkan sebagai sosok yang sabar, taat agama, dan selalu mengingatkan Rahayu agar tidak melawan orang-orang yang selalu mencemooh mereka. Kehadiran adik Rahayu
yang bernama Aji juga menambah suasana hangat keluarga mereka. Kalau soal Yasmin sebagai Rahayu, tak perlu diragukan, ia berhasil membawakan sosok Rahayu dengan baik. Ketakutan dan amarah yang ditunjukkan ikut dirasakan penonton. Jangan lupakan karakter Aswendi Beningswara sebagai Sentot, pakde dari Nuning. Ia merupakan ustadz yang sempat meruqyah Rahayu ketika kecil. Ia juga yang membuat semedi untuk meninggalkan jalan sesat dan beralih kepada jalan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, sosok Kanzab hanya dijadikan kiasan dalam film ini. Singgungannya terasa sedikit sekali. Arah cerita mulai keluar dari jalur. Fokus utama yang diceritakan justru tidak sesuai dengan judul yang diberikan. Kanzab hanya sebagai jembatan dari jin yang sebenarnya ingin menguasai Rahayu. Hal itu yang menjadi kekurangan dalam film ini. Rahayu dikendalikan dendam akibat kematian bapaknya. Rasa tidak percaya dengan pakde Sentot sebab bujuk rayu iblis, dan bermunculan para makhluk halus yang dikisahkan sebagai teman masa kecil Rahayu atas undangannya yang tak sengaja. Adegan penggulungan juga ditampilkan seperti Rahayu yang terus-menerus sholat di musola bekas rumah masa kecilnya. Memang terlihat jelas jika ia sengaja sholat di sana untuk menggali ingatannya tentang masa kecil dan pekerjaan bapaknya dulu. Sejak Rahayu sholat di sana, banyak gangguan yang dirasakan. Semua itu berasal dari piaraan bapaknya dulu yang sempat berkomunikasi dengan Rahayu ketika kecil. Mereka mulai merasa nyaman dan terikat dengan Rahayu, sehingga tanpa sadar dirinya sudah dikendalikan terlampau jauh. Kanzab menjadi film horor yang ingin banyak disaksikan. Mengambil genre horor religi, penampakan yang ditampilkan terbilang seram dan menakutkan. Visual yang disajikan juga tidak monoton dan cukup enak untuk disaksikan. Sayangnya, selain kisah Kanzab yang kurang diceritakan, scoring yang tersaji cukup mengganggu dengan suara yang menggebu-gebu. Padahal adegan yang ditampilkan tidak mengandung unsur horor, namun scoring yang digunakan seolah ada sesuatu yang menakutkan. Buat kalian yang suka film horor religi, maka Kanzab tak boleh dilewatkan. Mungkin itu tadi adalah review film dari Kanzab. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Film Story. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa beribadah agar hidup tetap terarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.